Pulang dari Taif juga kan begitu ya. Nabi SAW ditawarin sama malaikat Jibril, ada salam dari siapa? Dari malaikat yang jaga gunung. Nah, apa urusannya? Itu kalau mau timpukin aja ya, biar selesai semuanya. Kata Nabi, saya nggak butuh bantuan malaikat, saya butuh bantuan Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika ditawarin, apakah kamu perlu ya para malaikat menyelesaikan Namrud dan kawan-kawan, amma ilaika fala. Kata Nabi Ibrahim, kalau sama ente saya nggak butuh. Malaikat disebut saya nggak butuh, saya nggak butuh kamu. Amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Kalau sama Allah betul saya butuh, tapi kalau sama ente malaikat saya nggak butuh. Level malaikat ditolak sama Nabi Ibrahim. Lapang sekali dadanya. Insyaallah. Nabi Muhammad SAW juga sama. Dulu kalau Nabi SAW tidak lapang dadanya, kemudian orang-orang Taif itu dihancurkan, selesai. Bapak-bapak tidak akan mengenal lagi Amr bin As, tidak akan mengenal Khalid bin Walid ya. Tidak akan mengenal para penakluk ke India, ke Gujarat dan seterusnya ya, yang sampai Islamnya masuk ke Indonesia ya. Kan ada yang dari Gujarat, ada yang dari Yaman. Semua itu orang-orang Taif. Memang mereka orang-orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqul Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ibu-ibu yang berada di rumah, mudah-mudahan semuanya Allah berikan rahmat dan karunia serta ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini berkah sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa di salah satu rumah Allah yang sangat berkah di waktu pagi yang sangat berkah, kemudian di tengah gerimis hujan juga yang sangat berkah, di bulan yang sangat berkah. Ini banyak sekali berkahnya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keberkahan itu dalam setiap langkah kita ya. Kita melanjutkan kajian tentang Tadabbur Juz Amma yang biasa kita baca untuk mengawali perjalanan Ramadan kita. Sekarang sudah masuk bulan Rajab ya, sudah harus masuk di sesi Tarhib Ramadan sebetulnya ya. Kita akan mencoba membaca salah satu surah pendek ya, yang nanti akan sedikit banyak berkaitan dengan persiapan Ramadan kita. Surah yang Allah turunkan setelah surah Ad-Duha, dituliskan di dalam mushaf yang biasa kita baca di urutan ke-94. Nama surahnya kalau di dalam mushaf ini namanya Asy-Syarh. Kalau bapak-bapak biasa bacanya Al-Insyirah.
Kalau Nabi SAW menyebutnya surah Alam Nashrah. Surahnya pendek, hanya 8 ayat ya. Mungkin semuanya sudah setoran ke Ustaz Samsi kalau surat ini, insyaallah. Apa dicek dulu Pak? Yang pada intinya surah ini adalah menceritakan tentang karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, ya, kepada Nabi dan kepada umatnya. Kemudian yang kedua tentang perintah untuk produktif, ya, di dalam bekerja. Isinya hanya 2. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ini kalimatnya pertanyaan, tapi maksudnya bukan pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu pada asalnya digunakan untuk menggali informasi. Itu namanya bertanya. Ustaz, apa hukumnya suami yang tidak mau membelikan make up untuk istrinya? Nah, itu kan bertanya untuk mencari informasi. Pada dasarnya pertanyaan itu digunakan untuk itu. Tapi dalam kajian balaghah, di dalam kajian sastra, pertanyaan itu terkadang digunakan untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk menunjukkan ketakjuban, heran. Kok bisa kamu mengerjakan itu? Dia nggak nanya, orang udah jelas-jelas dikerjain, dia juga udah tahu gitu. Coba karena heran, jadi ungkapan keheranannya itu digunakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, misalnya dalam Al-Quran ada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un, di dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana kamu bisa kufur? Bukankah aku yang telah menghidupkanmu, aku yang memberimu rezeki? Kok bisa-bisanya? Nah, ini namanya pertanyaan yang digunakan untuk menunjukkan ketakjuban, keheranan. Biasa itu terjadi. Kemudian ada pertanyaan yang digunakan untuk menunjukkan celaan. Dia nggak nanya, dia hanya mau mencela tapi dalam bentuk pertanyaan. Ya. Misalnya kalau di kantor, ya, salah satu karyawan kita, ya, harusnya datang jam 8, datang jam 10. Nah, kan bapak tuh pasti nanya, jam berapa sekarang? Nggak usah dijawab jam 10, karena itu bukan pertanyaan untuk meminta jawaban. Ya, itu pertanyaan untuk menunjukkan ketidaksukaan, pertanyaan untuk menunjukkan celaan. Jam berapa sekarang? Kok bisa-bisa baru masuk? Jam berapa sekarang? Bukan bertanya jam berapa sekarang, itu hanyalah pertanyaan untuk menunjukkan celaan. Ada pertanyaan untuk mengukuhkan sesuatu yang jelas-jelas sudah terjadi. Salah satu contohnya adalah alam nasrah laka sadrak. Kan aku sudah melapangkan dadamu, nah gitu. Tapi dalam bentuk pertanyaan. Ya. Dalam bentuk pertanyaan. Misalnya ada seorang ibu yang karena anaknya kurang berbakti gitu ya, kemudian ibu itu berkata, siapa coba yang melahirkan kamu? Kan yang ibu, siapa lagi? Itu pertanyaan digunakan hanya untuk mengukuhkan sesuatu yang telah terjadi. Kan ibu yang sudah melahirkan, tapi dalam bentuk pertanyaan, siapa yang melahirkan? Nah, ini ya, salah satunya adalah contohnya alam nasrah laka sadrak. Ini pertanyaan ini disebut istifham takrir, untuk menegaskan terjadinya sesuatu. Allah sudah memberikan karunia dalam bentuk pelapangan dada Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan Allah telah melapangkan dada Nabi SAW. Maknanya kata para ulama ada 2. Satu secara jasmani, secara fisik, dan yang kedua secara ruhani. Yang pertama, Allah telah melapangkan dada Nabi SAW secara jasmani setidaknya 2 kali.
setidaknya 2 kali. Secara jasmani, Allah melapangkan dadanya, betul-betul dilapangkan, betul-betul dibelah. Ya. Syarah itu artinya operasi pembelahan apa namanya? Bedah langsung. Jadi syarah itu kalau kita pergi ke negeri-negeri Timur Tengah, amaliatus syarah itu adalah operasi bedah, dibedah gitu ya, dibelah gitu. Nabi dulu pernah disyarah secara jasmani, dibelah dadanya setidaknya 2 kali. Ada sebagian ulama yang menyebutkan 3 kali, tapi yang paling populer 2 kali. Yang pertama ketika beliau berusia 4 tahun, ya. Itu ada di dalam kitab Urjuz Zahmiyah, ya. Wa ba'da syahraini insiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Usia 2 tahun 2 bulan beliau dibelah dadanya, tapi menurut jumhur ulama yang masyhur arba'in min sinnihi, ketika berusia 4 tahun. Ya, berusia 4 tahun dibelah dadanya, kemudian dicuci hatinya dan seterusnya. Yang kedua, ketika beliau sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, itu juga dibelah untuk yang kedua kalinya. Ya, ini yang pertama, Nabi SAW dilapangkan dadanya secara jasmani. Yang kemudian kedua makna dilapangkan adalah secara maknawi, yaitu diberikan kesabaran, diberikan sifat hilm oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa tugas yang sangat berat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Lapang dada itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya sering diulang-ulang, dibacakan oleh imam-imam, ya, surahnya pendek tapi kemudian isinya penting. Alam nashrah laka sadrak, tentang proses pelapangan dada itu adalah hal yang sangat penting. Apapun profesinya bapak-bapak, apapun profesinya ibu-ibu, lapang dada itu adalah hal yang paling penting, ya. Semuanya muaranya ada di lapangnya dada. Apa pentingnya? Satu, lapang dada itu adalah salah satu tanda kebaikan seseorang. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima syariat ini, ya. Kalau dikasih tahu misalnya perbuatan ini dosa, dia lapang menerimanya. Meskipun mungkin tidak bisa dikerjakan hari itu, tapi dia lapang menerimanya, ya. Kan banyak orang yang tidak lapang. Kalau dikasih tahu dosa, wah emang situ juga udah ninggalin. Oh bukan begitu konsepnya. Kalau itu memang dosa, secara lapang dada terima, syariat itu diterima, ya. Meskipun terkadang kita ini belum bisa mengerjakannya, terkadang belum bisa meninggalkannya, tapi kalau itu adalah bagian dari syariat, tolong dengan lapang dada diterima. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebaikan seseorang. Mayuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dadanya akan dilapangkan untuk menerima syariat ini, ya. Jadi nggak banyak alasan gitu. Dicari-cari alasan gimana caranya agar jadi boleh, dicari-cari alasan gimana caranya agar tidak perlu dikerjakan gitu. Diterima saja, diterima dengan lapang dada, dan kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu adalah hal yang haram, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk meninggalkannya. Kalau itu hal yang wajib, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk mengerjakannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua aktivitas para nabi itu diawalinya dari lapang dada. Maka nanti semua aktivitas guru, semua aktivitas bapak-bapak sebagai kepala keluarga, ibu-ibu sebagai madrasah di rumah, itu semuanya diawali aktivitasnya dengan lapang dada, ya. Dulu Nabi Musa ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun yang Masya Allah ya, punya segala-galanya,
Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah pertama kalinya agar dilapangkan dadanya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu sangat melampaui batas. Karena terlalu banyak tentaranya, terlalu banyak duitnya, akhirnya dia jadi melampaui batas. Ya. Bani Israel itu diperbudak oleh Fir'aun. Ya. Kemudian budak-budak yang berasal dari Ethiopia, dari bawah itu semuanya diperbudak oleh Fir'aun. Nggak tahu berapa ratus ribu, mungkin jutaan orang tuh yang meninggal hanya untuk membangun kebanggaan Fir'aun, piramid itu. Ya, itu konon katanya di atas puluhan juta orang matinya hanya untuk membangun kebanggaan seorang penguasa setelah dia meninggal. Apalagi ketika dia hidup gitu. Sudah meninggal aja nyusahin itu, Pak. Ya. Oh, bukan ke situ ya. Sudah meninggal saja nyusahin itu. Iya. Fir'aun itu. Apalagi ketika dia masih hidup. Berapa ratus ribu bahkan jutaan orang menjadi korban hanya untuk membangun singgasana kebanggaan dia setelah mati. Iya, piramid itu. Ya. Nah, maka kemudian kata Nabi Musa, wah berat banget ini tugasnya. Ya, menghadapi Fir'aun dengan bala tentara yang begitu banyak, dengan tingkat kekejaman yang levelnya sudah level dewa gitu ya. Wah, ini bagaimana? Maka kemudian beliau berdoa, Rabbi syrahli. Yang pertama, ya Allah, saya minta lapangkan dulu dada saya. Ya, jadi Fir'aun tidak meminta kekuatan super ya. Saya jadi dulu superhero lah kalau mau menghadapi Fir'aun, mah nggak bisa dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Ya, tidak, yang diminta oleh Nabi Musa adalah, ya Allah, tolong lapangkan dada saya. Rabbi syrahli. Itu doa yang sering kita baca. Itu adalah doanya Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Ya. Teman-teman saya kalau membuka pengajian suka membaca doa itu. Ya, saya enggak, saya takutnya bapak-bapak merasa, mang saya Fir'aun gitu. Itu kan doa Nabi Musa untuk Fir'aun. Mang kita semua Fir'aun gitu. Dikasih doa yang itu. Padahal bukan itu maksudnya, tapi kelapangan dada itu adalah mutlak diperlukan. Ya, karena nanti setelah kita capek-capek menyampaikan risalah itu, terkadang responnya macam-macam, Pak. Ya. Yang paling berat kalau sudah membicarakan urusan waris misalnya, kalau nggak lapang dada, saya nggak mau lagi diundang lagi. Saya berapa kali diundang untuk, Ustaz tolong dibagikan gitu ya. Ya sudah, dibagikannya mau dengan cara apa? Kalau dengan cara syariat saya bisa ya, kalau dengan cara lain ya saya nggak tahu, ya udah tidak perlu melibatkan saya. Kita ingin tahu dalam pandangan syariat bagaimana cara membaginya, ya sudah, saya datang, dijelaskan. Setelah dijelaskan, banyak yang kemudian mukanya berubah menjadi masam. Ya. Bahkan ada yang pernah terucap meskipun ya saya tidak tahu apa niatnya ya. Karena saya diundang oleh kakaknya, karena kakaknya saya kenal, ya, diundang ke keluarganya. Adik-adiknya yang tidak terima itu mengatakan, ya pantas saja ustadznya kan dibayar abang. Wah, tidak sebanding ini dengan bayarannya. Yang dibagiin 3 ruko, Pak, 3 ruko, kotak perhiasannya banyak. Kita cuma dikasih ongkos plus tuduhan, ya ustadznya kan yang manggil abang. Kalau tidak lawan dan sudah malas lagi bagi-bagi gitu, ya. Saya pernah ngisi manasik umroh belum lama ini, ya. Nerangin 1 jam manasik umroh. Silahkan ada yang mau bertanya. Tiba-tiba ada yang bertanya, saya bisa bawa rokok berapa slop? Astagfirullah. Jauh banget pertanyaan, di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi saya. Kan kita nggak nyebut masalah itu sama sekali. Pas saya nerangin ibadah umroh itu bagaimana, apa hikmahnya, kenapa pakaiannya dua helai warna putih, apa doanya, macam-macam. Setelah sesinya selesai 1 jam penuh,
Silakan jika ada yang mau bertanya. Pertanyaannya, jadi berapa kita bisa bawa rokok, berapa slop? Kalau udah lapang dada saya udah nggak mau lagi. Jauh banget. Nah gitu, pertanyaan keduanya, kalau memang dilarang ada celah-celahnya nggak? Di mana kita bisa melakukannya? Nah kan saya tidak bahas masalah itu, dan saya nggak tahu karena saya tidak merokok. Saya tidak tahu di mana bisa dilakukan dan berapa slop. Dia nggak ada di slide yang saya tampilkan masalah itu. Kalau tidak lapang dada sudah tidak mau lagi mengisi. Di rumah juga sama. Itu kalau tidak lapang dada, aduh, repot sekali ya. Anak kita, istri kita. Kemarin saya naik Grab, Pak, pulang dari Tanah Abang. Grabnya Innova, bagus mobilnya, Pak, masih baru. Kemudian full fasilitas itu, Pak. Ada ini nih, Le Mineral itu ada di situ. Bapak kalau mau minum ambil aja, gratis. Bahkan si Nukman tuh anak saya dikasih susu. Adek, minum susu enggak? Anak, bapak punya susu banyak, dikasih. Setelah itu dia bilang, Pak nanti kita masuk tol ya, bapak nggak usah bayar tolnya, ya, bapak bayar aplikasinya aja. Lah ini orang kok baik banget dari tadi ya, mobilnya bagus banget gitu ya, Innova baru. Kemudian apa aja ditawarin sampai tidak harus bayar fasilitas, kan? Artinya tidak harus bayar tol gitu. Bapak cuma bayar argo Grabnya aja di situ, tertera berapa itu aja yang dibayar. Saya tanya, Bapak kayak udah banyak duit tapi kenapa masih nge-Grab, Pak? Dia jawabannya, daripada di rumah puyeng sama bini saya saya ketawa. Saya mendingan saya keluar, ya, ngobrol dengan orang baru saya daripada di rumah puyeng kepala saya. Bini saya bawel banget. Apa kalau tidak lapang dada? Ya bukan maksudnya tidak semua perempuan begitu ya. Mungkin bapak-bapaknya yang nyusahin istrinya juga ada gitu. Ini cuma cerita kemarin. Itu bisa tanya si Numan tuh. Saksi hidupnya tuh si Numan. Dia dikasih ini, dikasih. Bahkan si Numan itu Pak pipis sampai 2 kali itu. Karena dingin. Itu si bapaknya, udah biarin aja Pak, nanti saya yang saya yang cuci Pak, udah biarin aja. Bapak itu aja, dilap aja pakai tisu, itu aqua semuanya dibuat ini aja, buat bersihin anak bapak aja. Nggak apa-apa, habisin aja. Sampai begitu, makanya saya kan heran. Ini orang kayak nggak butuh duit, jadi. Terus kenapa narik? Saya tanya, Pak, kenapa masih narik? Saya daripada di rumah puyeng saya sama bini kan. Ngomel lu kerjanya. Saya mendingan keluar saja. Kalau di luar saya bebas ya. Capek saya tinggal istirahat. Di luar saya bebas. Kalau di rumah saya puyeng. Kalau tidak lapang dada sih. Istrinya juga sama, kadang-kadang kan begitu juga. Ya. Kalau suaminya sudah pulang, rumah itu kayaknya sempit sekali, sumpah. Ya, kehadirannya tidak dirindukan gitu. Suami pulang nggak bisa, apa lembur aja daripada pulang. Kan karena saya melihat sendiri, Pak. Saya lagi bertamu, ngobrol dengan anak-anaknya. Ini di ruang TV. Sambil lihat-lihat, TV-nya tidak terlalu diperhatikan kan, kita ngobrol tapi nyala gitu ya, biasa tuh. Begitu bapaknya pulang, langsung ke kamar semua. Izin ya. Bapak udah pulang. Kalau bapaknya pulang semuanya bubar. Iya kan? Ada yang begitu, ya ada. Nah, karena kalau tidak ada lapang dada di dalam rumah itu puyeng sekali. Makanya kemudian didawamkan, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Kalau nggak lapang dada itu repot sekali. Ya kita akan berhadapan dengan orang-orang yang pasti akan berbuat salah, dan orang lain akan berhadapan dengan kita yang juga pasti akan berbuat salah. Ya. Saya banyak salah, bapak-bapak banyak salah, ibu-ibunya juga banyak salah. Semua orang tuh bersalah. Kalau tidak lapang dada, repot sekali.
Ya kan, penting sekali ya. Semua para nabi itu yang diminta ini. Bahkan Nabi SAW diberikan karunia ini 2 kali. Satu, betul-betul dilapangkan dadanya secara fisik, langsung dicuci hatinya, biar nggak baperan dalam menjalankan syariat itu, dalam menyampaikan syariat, dalam menerima syariat. Ya, makanya Nabi SAW, ya Allah, diapa-apain juga ya, luar biasa sekali. Ya, dihina, dilemparin kotoran, diejek orang gila semuanya. Pulang dari Taif juga kan begitu ya. Nabi SAW ditawarin sama malaikat Jibril, ada salam dari siapa? Dari malaikat yang jaga gunung. Nah, apa urusannya? Itu kalau mau timpukin aja ya, biar selesai semuanya. Kata Nabi, saya nggak butuh bantuan malaikat, saya butuh bantuannya bantuan Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ketika ditawarin, apakah kamu perlu ya para malaikat menyelesaikan Namrud dan kawan-kawan, amma ilaika fala. Kata Nabi Ibrahim, kalau sama ente saya nggak butuh. Malaikat disebut saya nggak butuh, saya nggak butuh kamu. Amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Kalau sama Allah betul saya butuh, tapi kalau sama ente malaikat saya nggak butuh. Lapang malaikat ditolak sama Nabi Ibrahim. Lapang sekali dadanya. Ya, insyaallah. Nabi Muhammad SAW juga sama. Dulu kalau Nabi SAW tidak lapang dadanya, kemudian orang-orang Taif itu dihancurkan, selesai, bapak-bapak tidak akan mengenal lagi Amr bin As, tidak akan mengenal Khalid bin Walid ya, tidak akan mengenal para penakluk ke India, ke Gujarat dan seterusnya ya, yang sampai Islamnya masuk ke Indonesia ya. Kan ada yang dari Gujarat, ada yang dari Yaman, semua itu orang-orang Taif. Memang mereka orang-orang hebat ya. Kan ada ya tipe daerah itu yang sukanya nggak kemana-mana gitu ya, di kampung aja. Nyebrang kota aja udah mendingan di kampung sendiri. Ada, tapi ada tipe daerah-daerah yang sukanya itu kemana gitu ya, merantau istilahnya. Orang-orang Taif itu tipenya begitu, sampai ke India, sampai ke Cina, itu orang-orang Taif semua. Makanya kemudian berkah dari kelapang dadaannya Rasulullah SAW, sampailah Islam ke India, sampai ke Gujarat, sampai ke negeri Yaman, sampai kemana-mana. Dan kemudian konon katanya di abad-abad ke-7, ke-8 itu masuk ke Indonesianya ya dibawa oleh orang-orang itu melalui perdagangan dan seterusnya. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami turunkan darimu bebanmu. Apa yang dimaksud dengan beban? Satu, yang dimaksud dengan beban adalah beban risalah. Maksudnya apa beban risalah? Ya Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan saja. Jangan terbebani dengan apakah orang itu betul-betul akan beriman, beramal soleh, mau mengerjakan apa yang kita serukan. Enggak, tugasnya hanya menyampaikan saja. Kalau tugasnya harus berhasil ya sampai membuat semua orang beriman, ya nggak bisa. Sekelas Nabi SAW itu tidak bisa. Tugas kita juga sama sebagai kepala keluarga. Tugas kita adalah membimbing, menyampaikan terus menerus ya, membersamai keluarga kita, mengarahkan mereka. Ya hasilnya bukan tugas kita. Hasilnya bukan tugas kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad dan kita semua ini tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kita sukai, yang kita cintai. Allah itu akan memberikan petunjuk pada orang yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Makanya saya tidak ini juga ya, orang tua yang datang ke sekolah, ke pesantren, kalau sudah dipesantrenkan anaknya harus solih, bukan tugas pesantren ya. Hati anak-anak kita itu dipegang oleh Allah, bukan dipegang oleh gurunya, bukan dipegang oleh bapaknya, tidak dipegang juga oleh ibunya. Hati anak-anak kita itu dipegang oleh Allah gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana Allah ridho sampai kemudian hatinya dibalikan oleh Allah pada kebaikan. Makanya diajarin karena Allah perintahkannya begitu. Makanya dinasehatin karena Allah memerintahkannya begitu. Sampai Allah melihat keseriusan
seseorang gitu ya, untuk mendidik muridnya, untuk mendidik anaknya, masyarakatnya, wah serius, dibalikkanlah hatinya menuju ketaatan. Nah, bukan kita yang balikan, mau gimana? Kita mau berbuih gitu ya, memberikan nasihat. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan saja, menyampaikan dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan. Adapun nanti hasilnya adalah itu semuanya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang dimaksud dengan menurunkan beban risalah. Ya Muhammad, iman atau tidak iman bukan tugasmu. Tugasmu menyampaikan. Inna ma'alaikal balag. Tugasmu hanya menyampaikan. Cuma gitu ya. Karakter Rasulullah memang beda ya. Meskipun tugasnya diringankan hanya sekedar menyampaikan, tetap aja kepikiran. Tetap aja kepikiran. Sampai ditegur di dalam surah Al-Kahfi itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad, emang kamu mau jatuh sakit gara-gara mikirin yang nggak mau beriman? Karena dipikirin terus. Meskipun kata Allah, udah jangan dipikirin, itu tugasku saja, tugasmu menyampaikan. Tapi karena Nabi itu levelnya lain, tetap dipikirin siang dan malam, bagaimana caranya. Ya. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan wizrat itu, beban itu adalah dosa. Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa pentingnya ini terkait dengan persiapan Ramadan kita? Betapa pentingnya mengawali Ramadan dari pengampunan dosa, karena satu, perbuatan dosa itu alladzi anqadha dhahrak, yang akan memberatkan punggung kita. Terjadi susah taraweh lah, ya, susah tilawah kalau terlalu banyak dosanya, karena terlalu banyak berat beban di punggungnya. Apalagi Ramadan perjalanan bukan yang 1 jam 2 jam ya, itu perjalanan 1 bulan, lama sekali. Kalau terlalu banyak bebannya, banyak istirahatnya nanti. Terlalu banyak bebannya, terlalu banyak istirahatnya. Kadang-kadang kalau sudah istirahat nggak mau lanjutin lagi, ya sampai sini aja dah, karena capek ternyata. Ya iya capek karena bebannya terlalu banyak, Hari pertama masih dia bisa bawa beban itu, hari kedua masih bisa bawa, begitu hari ke-6, hari ke-7 sudah mulai, istirahat dulu dah, ya. Capek, ya. Nanti hari ke-9 maju lagi, hari ke-12 istirahat lagi, selama-lamanya sampai Idul Fitri datang, sudah tidak tarawih lagi, sudah tidak tilawah lagi dan seterusnya. Ini karena beban dosa. Yang kedua, karena dosa itu nanti akan menjadi racun yang menawarkan semua manisnya ibadah. Kita bisa merasakan kalau setelah kita berbuat maksiat itu, tilawah itu memang nggak akan ada rasanya gitu. Yang lain-lain, ibadah-ibadah yang lain juga tidak akan ada rasanya. Biasa saja tawar, yang ada cuma rasa capek. Itu semua karena dosa yang dikerjakan dan dibalas hukumannya dengan dicabutnya rasa nikmat beribadah. Kalau udah nggak ada nikmatnya, ya ditinggalkan, ngapain kita kerjakan kalau nggak ada rasanya. Paling kalaupun tetap dikerjakan ya karena nggak enak aja, yang lain taraweh masa saya nggak taraweh. Yang lain berangkat masa saya nggak berangkat. Yang lain juga puasa masa saya nggak puasa. Ya. Tapi terseret-seret jadinya gitu. Ya. Kalau sudah terseret-seret, tinggal menunggu waktu kapan dia akan berhenti. Makanya penting sekali untuk mendapatkan ampunan ini setelah sebelum kita memasuki ibadah Ramadan, agar perjalanannya tidak terlalu berat. Bagaimana caranya? Banyak tentunya. Kalau sebab-sebabnya bisa beristighfar, bisa bertaubat. Semua amal solih yang kita kerjakan muaranya adalah untuk menghapus dosa. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berkenan memaafkan kesalahan yang lain, Allah juga berkenan memaafkan kesalahan kita. Itu banyak sekali ya cara-caranya. Nah, ini bagian pertama dari tarhib Ramadan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit sebelum Ramadan itu datang,
dosa-dosanya kita kurangin sampai kemudian pada tahap mungkin tidak terlalu menjadi beban lah kalau kita bawa. Wa rafa'na laka dzikrak, dan bukankah kami telah meninggikan namamu. Nama Nabi SAW itu bagaimana tidak tinggi ya. Setiap ada kalimat Allah sebab ada Muhammadnya. Kalau di masjid kayak begini tuh. Di sini Allah, di sini Muhammad gitu ya. Kalau di situnya Pak Prabowo sebelah mana? Situ apa sini? Nah, sini kan Gibran. Kan begitu, Pak, dipasangkan. Jadi populer di mana-mana mesti ada nama Nabi Muhammad, karena di setiap tulisan kalau ada lafaz Allahnya, biasanya di sampingnya ada lafaznya Muhammad. Di dalam syahadat kita setelah asyhadu an la ilaha illallah mesti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam azan disebutkan, di dalam salawat disebutkan, populer sekali namanya. Bahkan namanya Muhammad saja sekarang ya di Global Index itu sepanjang tahun 2023 2024 itu jadi nomor 1. So bayi lahir sekarang yang paling populer itu adalah Muhammad, menggeser nama Pak John. Biasanya adalah John yang paling populer ya, dengan semua variasinya ya, John, Johan dan seterusnya. Sekarang geser 2023-2024 itu nama paling populer nomor 1 adalah Muhammad dengan semua variasinya. Mohamed ya, ada lagi Maksamed. Nah, Maksamed biasanya orang-orang Afrika Swahili ya. paling populer sekarang ya. 113 juta bayi sepanjang 2023-2024 itu namanya Muhammad. Tapi sayang bapak-bapak tidak menyumbang satu pun di 2023-2024. Bapak itu yang lain, Pak. Kalaupun ini kemudian jadi trending topik, bapak-bapak nggak ada jasanya, karena bapak-bapak nggak punya anak di 2023-2024 yang namanya Muhammad. Sebagian ulama itu Pak, sampai kalau ada punya anak gitu ya, tidak ada satupun yang namanya Muhammad, pelit sekali gitu. Saya nggak ada Pak, 3 anak saya, karena saya mengambil opsi yang di atasnya ya. Sebaik-baiknya nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman, kata Nabi SAW. Kemudian setelah itu nama para nabi. Makanya saya ngejar yang paling baik dulu. Nanti kalau ada lagi sudah Muhammad. Tapi istri saya sudah berhenti produksi. Ya. Ya. Itu usul bapak-bapak Bu ya. Ya. Namanya juga usul ya. Jadi kalau saya nama anak-anak saya serahin ke ibunya, namanya ibu yang mana? Karena kan asal usul anak itu asalnya dari ibu. Kalau kita kan cuma sekedar usul. Asal usul anak kan asalnya dari ibunya. Kita yang bapak-bapak kan usul dong. Satu lagi usul doang gitu. Gas ya. Jadi wa rafa'na laka dzikrak. Nama Nabi SAW begitu dimuliakan ya di dalam syariat kita. Setiap kali dibacakan salawat, setiap kali dibacakan oleh para muadzin di dalam syahadat, dibacakan di dalam salat-salat kita. Bahkan ketika disebutkan namanya dianjurkan untuk membaca salawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, menunjukkan betapa mulianya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad itu ketika diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muttalib, namanya siapa? Muhammad. Yang lain pada bingung. Nama apa itu Muhammad? Kenapa tidak kau berikan nama bayi ini dengan nama kerabat-kerabatnya? Kan bagus-bagus namanya. Ada Naufal, ada Haris, ada macam-macam, ada Hamzah. Nama bagus-bagus, nama keren semua. Tiba-tiba Muhammad. Siapa kerabat kita yang namanya Muhammad? Gak ada. Di semua Mekah itu Pak, itu yang namanya Muhammad itu 1, 2 gitu.
Ya. Bahkan konon di Jazirah Arab itu cuma 7 yang namanya Muhammad. Satu Jazirah Arab cuma 7 katanya. Ya. Gak bisa dipastikan ya karena surveinya tidak, tapi kata para ulama itu begitu. Saking tidak populernya makanya begitu nama Muhammad ini apa namanya Muhammad gitu. Ya. Asing gitu nama itu. Meskipun artinya bagus tapi bukan nama yang populer. Sekarang yang baik Muhammad lagi. Ya. Jadi menunjukkan salah satu karunia yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya begitu diagungkan. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, ini sudah pernah kita diskusikan. Bapak-bapak tinggal lihat saja redaksinya. Al-usri itu kesulitan, yusron itu kemudahan. Ya. Bedanya al-usri itu ada alif lamnya, yang yusron tidak ada alif lamnya gitu. Tulisannya begitu. Inna ma'al usri ada alif lamnya. Yusron tidak ada alif lamnya. Nah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalau kalimat itu diulang, maka kata yang ada alif lamnya itu juga artinya. Tapi yang tidak ada alif lamnya, arti yang pertama dengan yang kedua berbeda. Kaidahnya begitu. Jadi al-usri itu 2 kali disebutkan di ayat yang keberapa? Kelima. Kemudian ada al-usri lagi di ayat yang ke-6. Karena ada alif lamnya mau diulang 10 kali juga artinya sama, satu artinya. Jadi satu kesulitan. Kesulitannya itu juga. Tapi kemudahannya yusron, datang tanpa alif lam. Kemudahan di ayat yang keempat beda dengan kemudahan di ayat yang kelima. Maka biasanya para ulama menyebutkan terjemahannya bersama satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan. Minimal ada 2 kemudahan. Enak ya, makanya begitu sulit senang. Wah, habis ini 2 kemudahan. Ya, habis ini ada 2 kemudahan. Bahkan kata Syekh Salman Audah itu minimal ada 3 sesi kemudahan. Kalau kita mengalami kesulitan, minimal ada 3 sesi kemudahan. Misalnya sakit gigi, kan kesulitan. Atau apa? Sakit pinggang misalnya, itu kan kesulitan. Apa kemudahannya? Satu, kata Syekh Salman Audah, sebelum kesulitan itu ada, bukankah itu adalah kemudahan? Karena sebelum sakit pinggang, kita itu tidak sakit pinggang. Nah, itu yang suka kelewat. Loh, lagi nggak punya duit, oh berarti sebelumnya punya duit. Itu luput untuk kita perhatikan. Kan begitu? Kenapa? Lagi sakit gigi, oh berarti sebelumnya tidak sakit gigi. Kenapa tidak kita ingat-ingat masa-masa tidak sakit gigi itu? Ingatnya pas masa sakit gigi. Kata Syekh Salman Audah, coba kalian perhatikan, bukankah sebelum kesulitan kalian itu mendapatkan banyak kemudahan? Kalau kalian hari ini sakit, berarti kan kemarinnya tidak sakit, sehat kan? Itu kan kemudahan. Nah, ketika sakit ada lagi kemudahan. Sholat kalau lagi sakit pinggang tidak harus berdiri, misalnya kalau tidak bisa, ya. Tapi pahalanya lebih banyak. Jadi aturannya dipermudah tapi pahalanya diperbanyak. Itu kemudahan ketika kita menjalani kesulitan. Di tengah kesulitan itu kemudahannya adalah semua syariat akan dilonggarkan tata caranya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya diperbanyak bukan dikurangi. Ya. Beda dengan aturan-aturan perkantoran. Memang ada kemudahan, tapi nggak ada penambahan gaji gara-gara bapak sakit. Izin sakit, ya udah kan diterima izinnya. Tapi besoknya ini tambahan gaji karena kemarin sakit, kan enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak, ya. Syariatnya dipermudah karena kamu sakit, ya udah kamu nggak usah begini aja. Karena kamu sedang bepergian susah, ya udah sholatnya nggak usah 4, 2 aja. Semuanya dikurangi, tapi pahalanya diperbanyak. Dan semua pekerjaan ibadah yang kita lakukan di masa-masa ketika kita sedang diuji, pahalanya dikali 2. Pahalanya dikali 2.
Apa mending susah aja selamanya, begitu? Jangan, jangan. Nah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, karena nggak akan selamanya sakit pinggang, besok sembuh. Nggak selamanya juga sakit gigi, tidak selamanya juga tidak punya duit, besok-besok ada lah begitu. Jadi sebelum kesulitan sudah ada kemudahan, ketika kesulitan itu ada banyak kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Kan prinsip dari para ulama itu, ketika ada yang minta saya berikan saya nasihat, dengan satu kalimat itu saya tidak perlu nasihat yang lain lagi. Tapi jangan panjang-panjang, saya mau orangnya gampang lupa. Satu kalimat aja bisa gak? Bisa. Kata para hukam ini, orang-orang bijaksana ya, para ulama kita zaman dulu. Apa nasihatnya kira-kira? Semua akan berlalu. Udah pegang itu saja, katanya. Ini benar nih, cuma ini. Iya, itu saja. Pegang, semua akan berlalu. Ternyata betul. Ketika orang sedang lagi di puncaknya, ya, banyak kekayaannya semua, segala-galanya mudah, dia ingat semua akan berlalu. Ini nggak akan lama. Kondisi ini nggak akan lama. Jangan terlena, nggak akan lama. Besok bisa jadi bangkrut. Besok bisa jadi kitanya meninggal. Tidak bisa lagi kita nikmati. Besoknya lagi tidak akan lama. Tidak akan lama. Ketika sakit nggak akan lama sakit. Udah, itu prinsipnya, tidak akan lama. Atau terjemahan lain, semua akan berlalu. Jadi baik ketika kita dalam kondisi yang menyenangkan, ingat nggak akan lama ini akan berlalu kesenangan ini. Atau ketika kita mengalami keterpurukan, ingat juga nggak usah terlalu kecewa lah, ini tidak akan lama, ini akan berlalu. Nah, jadi dengan kalimat itu dia punya rem, baik dalam kondisi dia sedang jaya-jayanya atau dalam posisi sedang terpuruk seburuk-buruknya, dia punya rem gitu. Nah, ini cuma sebentar, ini akan berlalu. Termasuk ketika kita menjalani hidup, ya itu prinsipnya, nggak akan lama, ini akan berlalu hidup itu. Fa'idha faragta fansab, apabila kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu urusan, fansab, maka beralihlah pada pekerjaan yang lain. Ya. Jadi jangan ada nganggur memang ya. Selesai pekerjaan ini, kerjakan pekerjaan yang lain. Menurut sebagian ulama, fa'idha faragta itu terjemahannya, kalau kalian sudah selesai dengan urusan dunia, fansob, maka kerjakanlah urusan akhirat. Cuma kata-kata nasob itu artinya capek. Jadi fansob itu lelahkan dirimu untuk mengejar akhirat. Fa'idha faragta, udah kerjakan urusan dunia sudah. Nah sekarang fansob, buat dirimu letih dengan urusan akhirat. Jadi urusan dunia kita kerjakan, cuma jangan terlalu capek-capek ya. Maksud ayat ini pengennya begitu ya. Urusan dunia kerjakan, akhirat kerjakan. Tapi untuk urusan dunia jangan terlalu capek. Nanti untuk urusan akhirat fansob, buat dirimu menjadi lelah. Fansob, nasab itu artinya capek ya. Ada di dalam surah Al-Kahfi itu, Nabi Musa berkata pada pelayannya, laqad lakina min safarina hadza nasoba. Mana tadi ikan, udah capek nih. Laqad lakina min safarina hadza nasoba. Kita sudah capek jalan dari tadi nyari orang namanya Khadir ya. Cuma titik temunya nggak kira-kira gitu ya. GPS-nya tuh nggak terlalu jelas. Ketika ditanya, ya Allah, di mana letaknya Khadir itu? Udah, pokoknya bawa ikan dah. Kalau ikannya hidup lagi, nah di situ. Nah, kan bingung. Kan kalau alamatnya jelas ya, titiknya di sini nih. Belok kanan gitu ya, 100 meter, belok kiri jelas. Ya. Nabi Musa ketika mau ngaji sama Nabi Khadir itu, Google Maps-nya begitu, Pak. Pokoknya gini, kamu bawa ikan nih. Kalau ikannya nanti loncat hidup lagi, nah di situ tuh tempatnya. Kan nggak di mana dong? Itu pembantunya lupa, Pak. Pembantunya lupa. Begitu nyampe di sebuah tempat, ikannya loncat lagi. Nah udah digoreng, loncat lagi, Pak. Loncat lagi hidup.
ke laut. Begitu Nabi Musa bilang, mana ikan? Capek kita. Lah maaf, tadi ikannya loncat lagi. Saya aja bingung maksudnya. Kok bisa ikan udah digoreng loncat lagi? Lah kamu kok nggak bilang itu tadi di situ tempatnya? Balik lagi ke tempat yang tadi. Nah di situ dia bertemu dengan Khadir. Itu nasoba, itu capek. Fansob, buat dirimu lelah untuk mengerjakan ibadah. Yang dunia jangan terlalu capek, dikerjakan. Kalau kita hidup di dunia, masa gak cari dunia? Tapi jangan terlalu capek. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Kamu berharap. Gantungkan cita-cita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan setinggi langit, langit nanti runtuh. Ya, langitnya nanti runtuh. Gantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan runtuh. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati, yang maha tegak, yang mengurus segala urusan, Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadabbur dari surah Al-Insyirah, sekaligus menjadi bekal pertama untuk Ramadan kita, ya. Upayakan tadi ya, selesaikan dosa-dosanya sehingga tidak terlalu berat nanti menjalani, mengarungi perjalanan Ramadannya. Saya kembalikan kepada Pak Bedi. Terima kasih. Silakan kalau Pak ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ini membedakan antara urusan dunia sama akhirat Ustaz. Kalau urusan dunia kerjakan saja, nggak perlu terlalu capek. Urusan akhirat kecapean. Batasannya contoh, kalau kerja atau saya kalau pengusaha kerja itu urusannya dunia atau akhirat misalnya, cari duit mulu kan. Dunia atau kerja itu gimana saja? Sedangkan uang, hasil uang itu kan juga untuk hasil kerja ini, hasil kerja kita kan ya untuk nafkah gitu, untuk infak. Batasan yang dikatakan dunia itu seperti apa nih? Atau yang kira-kira rekreasi, main-main atau gimana supaya bisa ini bisa digariskan Ustaz. Silakan. Baik, jazakumullah khairan. Ya. Jadi sebenarnya ketika ayat ini dijelaskan oleh para ulama, mereka memberikan solusi, ya, agar aktivitas kita ini kemudian menjadi lebih banyak bernuansa akhirat, gitu ya. Di antaranya ada dua yang disebutkan para ulama. Yang pertama, semua aktivitas dunia kita ini, satu, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi aktivitas akhirat. Dan yang kedua, syaratnya adalah karena pekerjaan kita ini orientasinya sudah akhirat, ya, maka ketika datang panggilan-panggilan akhirat, dunia itu harus dikesampingkan. Jadi kita kerja itu hanya nungguin waktu sholat zuhur datang aja. Jadi begitu orientasinya, agar menjadi akhirat. Orientasinya kalau kita misalnya kerja dari pagi sampai zuhur, maka kerjanya kita itu satu karena Allah, karena kita punya tanggungan nafkah dan lain sebagainya, karena kita perlu bekal untuk berinfak dan seterusnya. Yang kedua, hanya sekedar nungguin waktu yang utama. Bekerja utama, sholat lebih utama. Maka bekerja itu hanya menunggu datangnya waktu sholat. Saya mau sholat zuhur tapi kan belum waktunya, ya udah saya tungguin deh. Sambil nunggu saya kerja. Sambil nunggu saya kerja. Sambil nunggu goleran. Makanya kalau konsepnya nunggu sholat, begitu waktu sholatnya datang, ya berarti segera. Yang lain kan, kan ini kan cuma selingan, saya cuma nunggu doang. Beda kalau orientasinya memang yang ini. Waktu sholat, nanti dulu, ini belum selesai. Nah, bahkan begitu nanti cara memperlakukannya. Para ulama gitu. Satu, soal persoalan niat. Yang kedua, tentang orientasi tadi.
Kalau orientasinya adalah sholat, menunggu waktu sholat, maka begitu datang waktunya, oh ini yang saya tunggu udah datang, ya udah ya, maaf nih yang lain saya tinggalin, nah saya tinggalin yang lain. Kan kita nungguin sholat, masa udah ditunggu nggak dikerjain gitu ya? Masa sudah ditunggu dari tadi, dari jam 6 udah nungguin waktu sholat, sudah datang waktu sholatnya kita masih menunda-nunda. Nah, ini cara nanti untuk membedakannya urusan dunia dan urusan akhirat. Semuanya bisa menjadi urusan akhirat. Hatta jalan-jalan kita kemana gitu ya bersama keluarga kita itu bisa menjadi urusan akhirat. Padahal jalan-jalannya saja diperintahkan. Qul siru fil ardi. Ana jalan, jangan di rumah mulu. Jalan sana. Jalan. Fanduru, lihatlah. Lihat kalau ke tempat lain misalnya, lihat bagaimana nasibnya orang-orang yang ini, lihat bagaimana orang-orang yang salim, lihat bagaimana kekuasaan Allah. Nah, itu diperintahkan ya. Tapi hukum perintahnya hanya sekedar boleh. Tapi kalau itu kemudian dilandasi tadi niatnya betul dan orientasinya adalah akhirat, sehingga ketika jalan-jalan itu tetap ya urusan perintah Allah menjadi prioritas. Nah, itu bisa jadi ibadah semua. Jadi untuk seorang mukmin setiap detiknya nanti akan bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi syaratnya tadi dua. Satu, niatnya, ya, niatnya. Nah, kalau sudah niatnya karena Allah, maka caranya juga akan ikut sesuai dengan aturan Allah, kan begitu. Caranya akan ikut. Niatnya karena Allah, caranya nanti ikut sesuai aturan Allah. Yang kedua, orientasinya, prioritasnya. Karena prioritasnya tadi adalah akhirat, maka ketika datang waktu-waktu yang kita tunggu untuk melaksanakan sholat, yang lain minggir, kemudian kita kerjakan. Nanti sambil nunggu sholat asar, ya sudah kita kerjakan lagi. Apa ngobrol dengan keluarga, atau bekerja, atau istirahatnya juga kan sama. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang itu bisa dapat pahala dari tidur sama dengan pahala sholat malam. Ya, inilah ahtasibu min naumati ma ahtasibu min qumati. Saya berharap tidur saya ini sama berpahalanya dengan sholat malam. Tidurnya apalagi kerjaan bisa jadi urusan akhirat. Tapi tadi tidurnya niatnya karena Allah, tata caranya mengikuti yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orientasinya. Kalau sudah datang waktu yang ditunggu, subuh bisa dikata Pak Bedi. Kan kita nungguin waktu subuh. Ya. Wah, subuh silama, ya udah tidur dulu, istirahat. Ya. Nah, begitu datang waktu subuh, singkirkan istirahatnya. Kan tadi juga kita niatnya cuma nungguin waktu subuh kan gitu ya. Orientasinya apa, skala prioritasnya. Itu yang kemudian bisa membuat semua amalan-amalan dunia kita ini menjadi amalan-amalan akhirat. Barakallahu fikum. Yang kita kait masih menyambung dengan yang tadi masalah niat kerja kita yang orang biasanya dengan kaitannya dengan menunggu waktu sholat, terutama pada saat sholat asar ini yang agak susah juga. Nah, pada saat waktu sholat maksudnya adalah tidak harus di awal atau selama masih dalam waktu ring waktu sholat. Misalkan waktu asar kan orang misalkan sampai jam 3 sampai jam 5. Apakah mas misalkan kita nggak melakukan pada saat awal waktu itu, apakah bisa masih dikategorikan kita orientasikan ke akhirat? Karena waktu itu kan ada ring waktunya. Gimana? Baik, ya, jazakumullah khairan. Untuk waktu salat asar nanti ada tiga jenis waktu ya. Waktu utama, waktu pilihan, dan waktu darurat. Waktu darurat itu kalau matahari sudah kuning itu waktu darurat. Bagi siapapun yang tidak punya uzur, tidak diperbolehkan sholat asar ketika matahari sudah menguning, sebentar lagi merah. Ya, kalau merah kan sudah masuk waktu maghrib. Ya. Nah, yang dimaksud memprioritaskan ya tentu yang pertama adalah waktu utamanya di awal waktu. Ya, di awal waktu. Hukumnya, tapi kita akan melihat hukumnya. Sholat di awal waktu itu hukumnya adalah dianjurkan. Tapi kalau bapak-bapak bekerja, ya, misalnya
kemudian karena kita bekerja yang lain yang jadi pimpinannya ya, dan kemudian tidak mendapatkan keleluasaan untuk dikerjakan di awal waktu, tidak menjadi masalah ya, karena hukum menepati perjanjian kita, kontrak kerja kita hukumnya wajib selama bukan maksiat ya. Nah, sholat asar di jam 4 kan bukan maksiat, meskipun yang paling bagus adalah di awal waktu. Jadi kita skala prioritasnya yang wajib ya, yang wajib. Jadi kalau kita sudah ada tanda tangan misalnya ya, memang tidak ada izin dulu misalnya untuk sholat asar. Sholat asarnya adanya nanti setelah pulang misalnya ya, jam 4 saja. Maka begitu kita mendapatkan waktu untuk melaksanakannya, kita kerjakan. Resign aja Ustaz biar kita bisa, jangan. Biar saya bisa sholat asarnya tepat waktunya, jangan. Nah, karena itu adalah urusannya skala prioritas kita. Menepati perjanjian kita dengan pihak lain selama itu bukan maksiat, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Termasuk saya Pak, kalau ya, kenapa Jumatan itu agak susah ya, karena saya punya kontrak kerja jam 1 saya harus balik gitu. Dan itu harus saya tepati ya. Makanya kalau yang jauh-jauh kadang-kadang saya batalin atau cancel karena saya tidak sanggup untuk bisa pulang tepat waktu ya. Kecuali kalau diizinkan misalnya, kalau misalnya kayak sekarang tuh diizin, ya udah datang ya jam 1:10, nanti pulangnya jam 4:10 nah, ya. Bisa. Jadi mentaati kesepakatan itu hukumnya wajib, meskipun bukan urusan akhirat gitu ya, urusannya urusan dunia gitu ya. Kesepakatan itu tetap wajib untuk dipenuhi. Jadi kalau tidak ada peluang untuk mengerjakannya di awal waktu, tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Kita hormati kesepakatannya dan kita sholat begitu kita mendapatkannya. Kecuali ya kalau tidak ada sholat sama sekali, seperti cerita saya yang kerja di salah satu PT itu, Jumatan saja harus izin beli makan. Jadi kalau izin makan ada Pak, tapi kalau Jumatan nggak ada. Akhirnya tiap Jumat izin beli makan gitu. Izin beli makan, makan enggak, habis Jumatan langsung balik. Karena orang diukur kan makan berapa menit sih Pak gitu. Ya, ada gitu, ada. Ya, jadi itu tinggalkan. Kalau yang yang gitu tinggalkan, karena itu adalah kewajiban. Tapi kalau sholat tepat waktu itu adalah anjuran, disunahkan, dianjurkan. Kalau tidak bisa kita kerjakan sesuai dengan waktu yang dianjurkan, bisa kita mengerjakannya di waktu yang lain. Jadi tidak menjadi persoalan jika kita memang tidak punya keleluasaan untuk mengerjakannya di awal waktu. Itu tetap masuk bagian dari amal-amal akhirat ya. Tapi nanti ya niatnya ini lillahi ta'ala, itu ada hadisnya Pak. Soalnya ya, tidaklah seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya wa huwa yahtasibuha, dan dia mendapatkan dan memberikannya ikhlas karena Allah. Ada kata-kata itunya so. Itu semuanya akan menjadi pahala, kerjanya jadi pahala, suapannya juga menjadi pahala. Tapi tadi bahwa yang kasih bukan karena nggak enak sama mertua, sudah dinikahin masa nggak kerja ya. Jadi semuanya dikerjakan karena Allah yang memerintahkannya. Kata Allah, saya harus mencari nafkah, ya saya cari nafkah ya. Saya sudah dititipin amanah, saya harus jaga amanahnya, anaknya, istrinya, dan seterusnya. Baik, gitu ya. Jadi tidak jadi masalah nanti kalau tidak ada keleluasaan untuk mengerjakannya di awal waktu.